Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Malam 1 Syuro dikenal masyarakat sebagai malam yang penuh aura mistis dan takdir yang sulit untuk diubah. Di Istana Baghdad, suasana tegang terasa. Raja Harun al-Rasyid duduk gelisah di singgasananya. "Aku bermimpi buruk selama 3 malam berturut-turut," kata sang raja pada penasehatnya. "Dalam mimpiku, istana akan tertimpa bencana tepat malam 1 Syuro. Aku ingin seseorang menyingkirkan takdir buruk tersebut." "Panggil Abu Nawas," ujar sang raja. "Hanya dia yang cukup nekat untuk menantang takdir." Tak lama Abu Nawas datang. "Abu Nawas, malam ini kau harus mengusir takdir buruk dari istana," titah sang raja. "Maaf tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Tapi takdir itu urusan Tuhan, bukan manusia." Raja mendelik. "Kalau kau gagal, kau akan tinggal di atap istana selama seminggu, di bawah bulan penuh dan tiupan angin malam." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, tapi saya butuh 1 ekor kambing, sepanci nasi kebuli, dan sebatang tongkat." Raja kebingungan, tapi menyetujuinya. Malamnya, Abu Nawas berdiri di halaman istana dengan kain hitam di pundak dan tongkat di tangan. Ia menggambar lingkaran besar di tanah sambil berteriak, "Wahai takdir buruk, jika kau datang malam ini, kau akan kujamukan dengan kambing berbumbu. Tapi setelah itu, pergilah dari kerajaan ini. Jangan ganggu raja dan rakyatnya." Para penjaga bingung, rakyat berkumpul menonton. Abu Nawas lalu duduk dan menyantap nasi kebuli sendiri sambil berkata keras, "Karena takdir buruk tidak datang, berarti dia tidak lapar dan sudah pergi." Keesokan harinya, istana tetap utuh. Tak ada gempa, tak ada badai, tak ada malapetaka. Raja pun tertawa. "Jadi, begitukah cara kau mengusir takdir buruk?" Abu Nawas menjawab tenang, "Kadang yang membuat takdir terasa buruk adalah rasa takut itu sendiri. Maka saya beri makan ketakutan itu, sampai kenyang dan pergi." Raja mengangguk. "Kau bukan hanya mengusir takdir buruk, Abu Nawas, kau juga menyembuhkan hatiku dari rasa cemas." Dikisahkan ada seorang pemuda yang tidak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur, dia langsung mendapatkan siksaan?" tanya salah satu kawannya. "Benar, orang tersebut langsung mendapat siksa," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. "Apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit niat untuk mempermalukan Abu Nawas. "Ini saat yang tepat untuk mengajaknya debat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang," ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hai Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun.
Tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata, Abu Nawas, tidak bisa dibuktikan. Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami. Biar nanti saya jelaskan, ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat? Tanya Abu Nawas. Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada, tantang si pemuda. Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur? Tanya Abu Nawas kembali. Tentu saja aku tidak percaya. Aku kan tadi sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka, jawab si pemuda. Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda, tidak mungkin bergabung menjadi satu, terang Abu Nawas. Itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, balas si pemuda. Baiklah, saya akan bertanya kepadamu, apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu, dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu? Tanya Abu Nawas. Ya, saya pernah. Memangnya kenapa? Jawab si pemuda. Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa. Saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong dan berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang mengalami ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sangat sederhana. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun, nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia penuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya sayang, tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Bahkan selama ini istri Abu Nawas merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru jawaban Abu Nawas ini membuat sang istri makin marah-marah. Ia terus mengomel dan memeraih suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas.
Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Kemudian Abu Nawas diajaknya duduk di meja makan. Sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat solehah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri terlena dengan pujian itu, lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Seketika itu Abu Nawas kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Aku teringat almarhum ibuku. Ibu sangat menyukai masakan sup ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Ya sudahlah, wahai istriku. Ibumu itu orang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali, bahkan tak jadi minta dibelikan kalung. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayon manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. "Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya?" tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesok harinya, dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, "Sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar." Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. "Hari ini kenapa sepi sekali?" tanya sang tabib dalam hati.
Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar, Tuan. Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas. Aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata sang tabib emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas.
Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minumnya, Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu menjawab, "Tolonglah aku, Abu Nawas. Mataku tiba-tiba buta. Sembuhkanlah aku," terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun, Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. "Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong," tanya tabib palsu itu penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. "Ini uang 1000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas," protes si tabib palsu. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair dan juga sosok jenaka yang penuh dengan kecerdasan. Sejak tinggal di Baghdad, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid, karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan bagi Baginda Raja.
Akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. "Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya. "Wahai Baginda, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda Raja. "Sebentar dulu," ujar Baginda Raja yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda Raja sudah berganti pakaian yang sederhana layaknya rakyat biasa. "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran dan kaget. Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya. Istrinya pun tidak ada di rumah. Abu Nawas berpikir siapa yang akan menyiapkan hidangan untuk Baginda Raja. "Intinya aku mau ke rumahmu," ujar Baginda dengan sedikit memaksa. Karena tidak ingin membantah perintah rajanya, akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas, yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumah itu. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Baginda," jawab Abu Nawas. "Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda Raja. Ia hanya berpikir sejenak. Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari dengan praktek. Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Dengan demikian, malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. "Mengapa api itu engkau tiup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Agar panas dan lebih besar apinya, Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah api itu membesar, Abu Nawas kemudian memasak sop. Setelah sop itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya dan meniup sop tersebut. "Lalu, mengapa sop itu engkau tiup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan, Baginda," jawab Abu Nawas. "Aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," katus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda Raja diiringi senyum kecut dari Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu Baginda Raja memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di tengah perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal. "Ngomong-ngomong, berapa umurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Baginda," jawab Abu Nawas. "Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama," tanya Baginda Raja kembali. "Hamba konsisten, Baginda," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di istananya, merasa penasaran tentang berbagai hal. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah thariqat, jalan spiritual dalam Islam. Dia memutuskan untuk memanggil Abu Nawas untuk membahas hal ini. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja Harun al-Rasyid langsung bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu lebih banyak tentang thariqat. Apa itu sebenarnya dan bagaimana cara kita mengikutinya?"
Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, Thariqat adalah jalan spiritual yang menuntun kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang lebih sedikit berbeda." Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya. "Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan seorang sufi yang sangat bijaksana di sebuah taman yang indah. Sufi itu berkata, 'Abu Nawas, tahukah kamu apa itu thariqat?' Saya menjawab, 'Mungkin itu seperti jalan setapak menuju puncak gunung.' Sufi itu tertawa dan berkata, 'Tepat sekali, namun ada banyak jalan menuju puncak gunung tersebut.' Raja tersenyum merasa cerita ini sangat menarik. Abu Nawas melanjutkan, 'Sufi itu lalu mengajak saya berjalan-jalan di taman. Di sana ada berbagai jalan setapak. Ada yang lurus, ada yang berliku, ada yang penuh bunga, dan ada yang penuh duri.' Sufi itu berkata, 'Setiap jalan ini adalah thariqat. Setiap orang yang memilih jalan sesuai dengan kepribadiannya dan kebutuhannya.' Raja mengangguk mulai memahami analogi Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada jenaka. 'Tiba-tiba di tengah jalan, kami bertemu dengan seorang pedagang es krim. Sufi itu bertanya kepada pedagang tersebut, 'Apakah kamu tahu apa itu thariqat?' Pedagang es krim menjawab, 'Thariqat adalah cara saya membuat es krim dengan berbagai rasa, agar semua orang bisa menikmatinya.' Sufi itu tertawa dan berkata, 'Tepat sekali, setiap orang memiliki rasa favoritnya masing-masing.' Kerumunan tertawa terbahak-bahak membayangkan pedagang es krim sebagai seorang sufi. Abu Nawas kemudian berkata, 'Begitu juga dalam thariqat, wahai Baginda. Setiap orang memilih jalan yang paling sesuai dengan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu mungkin lebih suka jalan yang penuh zikir. Yang lain mungkin lebih suka dengan jalan yang penuh dengan amal kebaikan. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam menjalani jalan tersebut.' Raja Harun al-Rasyid tertawa dan terhibur oleh penjelasan cerdik Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, 'Jadi Abu Nawas, bagaimana cara kita memilih thariqat yang tepat?' Abu Nawas menjawab dengan bijak, 'Pilihlah jalan yang paling mendekatkan hati kita kepada Allah dan membuat kita merasa damai. Jangan terpaku pada bentuk luarnya, tapi fokuslah pada tujuan akhirnya. Ingat, setiap jalan menuju puncak gunung yang sama, yaitu ridho Allah.' Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat, 'Ingatlah sahabat-sahabatku, thariqat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pilihlah jalan yang paling sesuai dengan hati kita dan kemampuan kita, dan jalani dengan penuh keikhlasan dan cinta.' Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di istananya, merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam, yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawaban, dia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja langsung bertanya, 'Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahun?' Abu Nawas kemudian berkata, 'Wahai Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda.' Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya. 'Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?' Saya menjawab,
Mungkin itu karena ada sumur ajaib di bawahnya. Kerumunan tertawa kecil menikmati analogi Abu Nawas yang unik. Abu Nawas melanjutkan, malaikat itu tersenyum dan berkata, bayangkan, ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan-tangan gaib setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang sumur itu? Saya menjawab, mungkin para jin. Malaikat itu tertawa dan berkata, tidak Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak membayangkan jin-jin sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan, air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis, meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Raja mengangguk mulai memahami analogi Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tiba-tiba di tengah taman muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim, apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Penjual es krim menjawab, mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim. Malaikat itu tertawa dan berkata, cobalah, mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka. Raja Harun al-Rasyid tertawa dan terhibur oleh penjelasan cerdik Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Abu Nawas menjawab dengan bijak, air Zam-Zam adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya, Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat. Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi, minumlah dengan penuh syukur dan keimanan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun. Pada hari yang ketiga, orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah para penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, acara pun segera dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing. Sebagai penghormatan, juri mempersilahkan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas tersenyum simpul, dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu di mana? Desak orang itu. Tepat di bawah telapak kaki saya, saudari yang budiman, ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang, sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?
Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya biasa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Berapa banyak jumlah bintang di langit? Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini, ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang kedua dengan suara tinggi. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu sih bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang pintar kedua itu. Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit? Ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang yang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan padaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pernyataan yang tidak kreatif. Nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Oh, itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku. Kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu, sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid tersenyum sendiri, manakala mendapati ayam betinanya bertelur. Beliau memanggil pengawal, agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan hukuman, undian yang berisiko. Pada kondisi yang susah begini, sayembara seperti itu mengundang banyak peminat. Sayang beribu sayang, karena hukuman yang berat bila gagal menjawab, maka para peminat itu hanya bisa menelan air liur saja. Pundi-pundi uang emas itu sungguh memikat. Namun apa daya otak diragukan kecerdasannya. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka hanya 4 orang yang nekat mengikuti sayembara itu. Abu Nawas yang mendengar sayembara raja langsung mendaftar. Dia menjadi salah satu dari 4 orang itu. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Penonton pun berjubel. Mereka ingin menyaksikan siapa yang beruntung akan mendapatkan pundi-pundi uang emas itu. Baginda Raja duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, manakah yang lebih dahulu?
telur atau ayam? Telur, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Sanggah Baginda Raja. Peserta pertama pucat pasi, wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju dan berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa diirami, kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu, kata Baginda Raja. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada? Tanya Baginda Raja memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, yang pasti adalah telur dulu baru ayam. Coba terangkan secara logis, kata Baginda Raja ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, telur tidak mengenal ayam, kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak. Abu Nawas berhak hadiah pundi-pundi uang emas itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu. Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati. Apa tugasnya, tuanku? Raja dengan suara lantang berkata, Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya. Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan. Raja mengangkat alis penasaran. Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab, Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan. Raja berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, aku akan memberikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi. Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat,
makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana Tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu saja, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang asing itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing. Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan ketiga, orang Islam yakini kalau setan terbuat dari api. Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja,
Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu. Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia mengajukan 3 pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ujar Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai seorang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Ya, tentu saja. Saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tersebut. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Tepat sekali." "Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapakah yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai Muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku," tanya orang asing tersebut. "Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing?" Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. "Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai Muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api, dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar," ujar orang asing tersebut.
Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ini tamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang asing tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara baginda raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.